Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kedua pra-peradilan jilid 3 yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya Kamis pagi. Dalam sidang itu, Polda Metro Jaya menolak seluruh dalil dan tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo. Melalui jawaban yang disampaikan, tim hukum Polda Metro Jaya menilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy tidak memiliki dasar hukum maupun pembuktian yang memadai. Menurut termohon, setiap kerugian yang diklaim harus dibuktikan memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindakan penyidik. Termohon juga menolak tuntutan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah karena dinilai hanya berdasarkan penilaian sepihak tanpa bukti objektif. Tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah yang diajukan pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai. Tuntutan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah hanya didasarkan pada penilaian sepihak pemohon tanpa ukuran yang objektif dan terukur. Pemohon tidak pernah menelitikan maupun membuktikan mengalami luka berat, cacat atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan tidak mempunyai dasar untuk dikabulkan sebagaimana dimohonkan. Kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya, gitu hampir mencapai 400 dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200 itu tidak pernah terjadi kayak gitu. Ya itu gara-gara itu kalau dinilai ya poin materialnya sangat tinggi. Belum lagi ada beberapa peristiwa mungkin yang saya katakan peristiwa yang brutal ya. Bagaimana pemaksaan terhadap saya dan Dr. Tifa menggunakan baju orange ya. Pemaksaan menggunakan borgol ya dan mau dipertontonkan. Padahal itu dalam KUHP yang baru itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi makanya kalau nggak bisa dinilai dengan rupiah ya repot ya. Kalau nggak bisa dinilai dengan rupiah, nilai saja dengan dolar saja. Ya, nah, gitu ya itu ya. Makanya ditanya karena apa? Karena tidak satu rupiah pun yang akan kami terima. Ya. Usai menanggapi jawaban pihak Polda Metro Jaya selaku termohon, Roy menjawab soal kemungkinan akan mengajukan pra-peradilan keempat usai putusan pra-peradilan soal ganti rugi. Meski tidak menjawab pasti, Roy berdalih upaya pra-peradilan yang dilakukannya hingga 3 kali merupakan bagian strategi sebelum memasuki sidang pokok perkara kasus ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa kami menempuh strategi pra-peradilan? Ya, karena kami tidak ingin seperti kalau seorang pejuang itu tidak mempelajari dulu apa yang ada di depan. Jadi kami tidak ingin quote and quote konyol gitu ya dalam memasuki sebuah ajang peperangan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, apakah ini menjadi pra-peradilan yang ketiga ini menjadi peradilan yang terakhir? Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Ya gitu. Karena apa? Karena kami masih ingin lagi melihat ya, men-challenge ya gitu. Dan itu sekali lagi kita tahu bahwa hakim tunggal dari pra-peradilan ini adalah hakim yang ya saya harus bilang smart.